Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SMA 1 Puri, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Lulu Fajriah selaku Wakil Kurikulum SMA 1 Puri Kabupaten Mojokerto. Bapak Ibu guru yang terhormat yang telah bersedia meluangkan waktunya pada pagi hari ini di kesempatan yang baik ini pula. Puji syukur kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Berkat rahmat, berkat taufik, berkat hidayahnya, kita semua dapat berkumpul dalam acara yang baik ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini tanggal 6 Juni 2024 dilaksanakan kegiatan aksi nyata diskriminasi budaya positif oleh Bapak Dedi Nulisandi SPDGR selaku calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Mojokerto. Hari ini juga kita akan menyaksikan pemaparan yang akan disampaikan oleh beliau. Nanti Bapak Ibu juga boleh untuk bertanya, memberikan umpan balik juga boleh ya Pak? Boleh. Sebelumnya mari kita buka dulu dengan doa. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Mahfud SPDGR kepada Pak Mahfud, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan aksi nyata diskriminasi budaya positif oleh Bapak Dedi, mari kita baca kita dulu agar kegiatan ini berjalan dengan lancar. Saya buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala salatin tunjina min jami'il ahwali wal afat wa taqbilna biha min jami'il hajat wa taqbilna biha min jami'il hajat wa taqbilna biha min jami'il hajat wa taqbilna biha min jami'il syai'at wa tarfa'na biha ila ta'ala darajat wa tubayyinna biha as-sayyid min jami'il barakati fil hayat wa rahmatil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Ya Allah, ya Tuhan, ya Allah yang Maha Pengasih. Dalam kesempatan di pagi hari ini dengan kegiatan aksi nyata diskriminasi, saya berharap ya Allah akan memberikan pemahaman ilmu yang kami dapat pada hari ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kami barokah serta kebermanfaat di masa kini maupun di masa depan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mudahkanlah kami juga di kemudian hari untuk mengimplementasikan budaya positif yang kami terima dalam pemaparan hari ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih Bapak Ibu. Sekian dari saya. Baik, terima kasih disampaikan kepada Pak Mahfud atas doa. Acara berikutnya yaitu pembukaan sambutan dari Ibu Lulu selaku wakil dari Kepala SMA 1 Puri. Kepada Ibu Lulu Fajriah, dipersilakan. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bisa berkumpul di suasana yang cerah, di ruangan yang indah, dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Di sini saya mewakili Ibu Kepala SMA Negeri 1 Puri dalam kegiatannya Bapak Devi Ruli Sandi SPDGR dalam rangka melaksanakan aksi nyata desiminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Puri. Perlu diketahui Ibu Bapak bahwasanya kegiatan ini sangat memberikan dampak yang baik terhadap kita, khususnya guru dan murid, gitu ya. Jadi di sini saya hanya sedikit aja memberikan sambutan mungkin sebagai pembuka bahwasanya untuk budaya positif ini memberikan dampak yang baik bagi kita sebagai guru dan anak-anak. Aksi nyata desiminasi ini merupakan kegiatan atau mungkin tugas yang harus diselesaikan oleh Bapak Devi dalam LMS-nya, mungkin di modul 1.4 ya Pak Devi? Iya. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan dari modul 1 yang akhirnya diakhiri oleh kegiatan aksi nyata desiminasi di SMA Negeri 1 Puri. Mudah-mudahan Bapak Devi dapat menyelesaikan dan memberikan namanya desiminasi itu kan penyebarluasan ide gagasan ya, yang akan disalurkan, ditularkan kepada Bapak Ibu guru dengan teman sejawat dan yang nantinya akan disalurkan ke murid kita ya di SMA Negeri 1 Puri. Semoga kegiatan ini ya, atau mungkin Pak Devi bisa menyelesaikan sampai modul 4 dan nantinya akan sampai 6 bulan ya Pak Devi ya. Oh 8 bulan ya. Oh sampai 8 bulan pendidikan calon guru penggeraknya yang nantinya akan diselesaikan sampai 8 bulan. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, monggo dilanjutkan. Semoga sukses Pak Devi dan teman-teman yang lainnya bisa menyusul jejaknya Pak Devi demi suksesnya ya, demi baiknya SMA Negeri 1 Puri. Terima kasih. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ibu Fazia selaku wakil dari Kepala SMA Negeri 1 Puri. Tidak perlu berlama-lama lagi Bapak Ibu, kita memasuki acara inti yaitu pemaparan aksi nyata desiminasi budaya positif oleh Bapak Devi Ruli Sandi SPDGR. Kepada Pak Devi dipersilakan. Terima kasih untuk Ibu Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya pribadi mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya sampai berjajar dengan bintang-bintang di langit ya, apresiasi saya untuk Bapak Ibu karena panjenengan sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan panjenengan, karena sekarang minggu-minggunya panjenengan semua untuk melakukan pengolahan tapi masih memberikan waktu, menyempatkan untuk menghadiri undangan kami itu tentang aksi nyata desiminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Puri. Oke, baik Bapak Ibu, langsung saya mulai tentang budaya positif itu. Nah, tapi sebelumnya, apa pernah mendengar tidak Bapak Ibu tentang istilah budaya positif? Pernah ya? Nah, budaya positif itu guru itu atau sekolah itu bisa menyampaikan atau bisa mewujudkan budaya positif itu nanti ada beberapa
konsep yang bisa diterapkan sehingga nanti budaya positif itu bisa diterapkan di sekolah kita. Nah, sebelum ke sana kita membuat kesepakatan forum diskriminasi dulu. Nah, ini ada, saya tadi mengisi dua, yaitu tentang yang pertama adalah menghargai siapapun. Artinya nanti siapapun nanti yang mengungkapkan pendapatnya, kita semuanya menghargai gitu ya. Kemudian yang kedua adalah menjadi pendengar yang baik. Nah, selanjutnya ada masukan Bapak Ibu terkait kesepakatan kita, karena nanti kurang lebih durasi kita ke depan itu sekitar 60 menit. Ada masukan Bapak Ibu tentang kesepakatan kita di forum ini? Ada? Bagaimana kalau selama diseminasi itu tidak bermain HP? Terima kasih Bu, disiplin waktu ya, disiplin waktu. Saya catat dulu. Tadi ada masukan. Pak Kabut bisa minta tolong Pak untuk diketikkan Pak. Bentar Pak. Nah, sambil saya memanggil, mohon maaf merepotkan. Disiplin waktu Pak. Kemudian apa Bu? Tidak menggunakan HP ketika belajar langsung. Tidak menggunakan HP ketika kegiatan berlangsung. Cukup Bu? 4 ini atau ada tambahan lagi di kesepakatan kita di forum ini? Cukup ya. Jadi kita sepakati, kita punya kesepakatan selama nanti kita akan melaksanakan diseminasi. Yang pertama adalah menghargai siapapun, menjadi pendengar yang baik, disiplin waktu, tidak menggunakan HP ketika kegiatan berlangsung. Itu ya kesepakatan kita. Mohon Pak Kabit, terima kasih. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, nih tadi sudah saya sampaikan bahwa budaya positif itu akan bisa kita wujudkan dengan cara kita menerapkan konsep inti dari budaya positif itu. Nah, ada 7 konsep inti. Yang pertama adalah disiplin positif, kemudian nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi kalau ke-7 itu bisa kita terapkan, nanti budaya positif di sekolah kita itu akan terwujud. Kira-kira. Nah, sebelum ke sana kita ingin dulu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, ini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, selama ini ada beberapa suara gitu ya, yang mengatakan bahwa ternyata kurikulum merdeka itu ya sama aja. Nah, kenapa kok bisa itu muncul dan tidak terasa? Karena kita masih menggunakan paradigma lama. Maka mulai hari ini saya mengajak panjenengan semua untuk mencoba sekarang kita buka semuanya dan kita terima paradigma baru dan kita ubah. Salah satunya adalah nanti dengan budaya positif. Sehingga nanti kalau itu panjenengan bisa lakukan, akan terasa bedanya kurikulum merdeka dengan kurikulum yang sebelumnya. Sepakat ya? Oke, mari kita bermain peran dulu. Saya butuh 2 sukarelawan dan sukarelawati. Monggo, Pak Imam mungkin bisa 1. Terus yang satunya, seru yang paling seru itu harusnya dari ibu-ibu yang berdua. Bu Reni, monggo Bu.
silakan Ibu. Iya. Bisa ke atas Pak. Baik. Ibu, monggo ke atas. Nah, kita hari ini bermain peran dulu sebelum kita nanti ke materi inti ya Bapak Ibu. Ibu Reni, ini ada kertas, kemudian tulis sesuatu yang berharga di hidup panjenengan. Kemudian setelah itu panjenengan pegang erat-erat, jangan sembunyi Bu. Sesuatu yang berharga bagi Bu Reni. Sudah Bu? Ini Bu. Sampun nggih, jenengan lipat dengan pegangan erat. Sekarang tugas panjenengan itu mempertahankan, karena itu kan berarti ya buat bulan. Jenengan pertahankan, jangan boleh diminta oleh seseorang. Nah, untuk Pak Imam, tugas panjenengan adalah merayu. Pak, tak boleh merayu, boleh apa ya? Pakai trik apapun, bahkan sampai ancaman boleh Pak. Pokoknya silakan minta barang yang diberikan sama boleh. Boleh menggunakan cara apapun, boleh merayu, kemudian kok apa ya? Kompromi. Kalau ekstrim juga boleh nanti. Ya nggak apa-apa, kesan boleh, ancaman boleh Pak. Pokoknya itu bisa jenengan dapat. Bisa nih, kita kasih waktu 1 menit. 1 menit itu jenengan adalah bagaimana caranya Bu Reni itu membuka tangannya dan memberikan sesuatu itu tadi ke panjenengan. Siap nih? Bu Reni paham tugasnya nih? Terserah Bu Reni. Tapi kalau sesuatu yang berharga kan harusnya nggak dikasih nih. Nah, oke, silakan 1 menit dari sekarang Pak. Bu Reni, ini saya punya permainan. Kita kecil dulu. Jika saya tidak tahu tangannya benar, dua-duanya. Nah, terima kasih. Sudah dulu Pak. Sudah dapat barangnya Pak? Sudah dapat ini. Oke, sudah dapat. Nah, oke. Tadi apa bukannya? Tertipu atau bagaimana? Tertipu. Oke. Jadi kalau saya tanya tadi ke Bu Reni dan Pak Imam, siapa sebagai kontrolernya Pak? Pak Imam atau Bu Reni? Pak Imam, jenengan? Tidak. Kalau menurut Bapak Ibu, siapa yang menjadi kontrol? Bu Reni atau Pak Imam? Apa Pak Ibu? Bu Reni. Oke, artinya tadi meskipun itu dikasihkan, itu kan atas karena kemauan dari Bu Reni. Jadi kontrolnya ada di Bu Reni. Terlepas nanti Bu Reni itu karena tadi menurut Bapak itu terkecoh karena rayuan atau karena apa tadi itu ya, tipuan. Tapi kalau misalnya Bu Reni di dalam hati tidak memberikan, ya tidak akan diberikan. Gitu ya Bu ya. Artinya kontrolnya ada di Bu Reni. Oke, silakan duduk Pak Imam dan Bu Reni. Terima kasih atas waktunya. Oke. Rayuannya dasar. Jadi tadi itu Bapak Ibu, itu sederhana. Itu sederhana. Tapi itu sebenarnya penuh makna Bapak Ibu. Sederhana tapi penuh makna. Yang selama ini kita tidak terasa itu terjebak dalam ilusi. Artinya apa? Kontrol itu berada pada siapa Bapak Ibu tadi? Diri yang artinya dari diri sendiri, dari kita sendiri. Begitu pula dengan murid kita Bapak Ibu.
Jadi yang bisa mau menentukan melangkah ke kanan, ke kiri, ke atas itu murid kita. Cuma selama ini kita mengalami yang namanya miskonsepsi, yaitu ada beberapa ilusi yang selama ini kita hadapi. Yang pertama adalah ini miskonsepsi tentang teori kontrol kita. Kita selalu beranggapan bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Itu. Selama ini kan kita seperti ya, bahwa kita bisa mengatur murid. Nah, padahal murid itu mau ya karena dia sendiri yang mau. Kenapa dia mau? Nah, nanti ada sebabnya kenapa mau, nanti akan kita bahas. Itu gitu. Yang kedua, tapi misalnya contoh yang ini, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, biasanya gitu. Karena kita mentang-mentang guru, jadi kita ke anak disuruh harus mau, kan gitu. Nah, kenapa kok anak mau? Bukan berarti kita bisa mengontrol, karena anak tidak mau kena masalah. Tapi selama ini kita berpikiran bahwa kita bisa mengontrol. Nah, ini ada ilusinya. Salah satu adalah ilusi guru dapat mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif itu bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu kan selama ini kita lakukan ya. Jadi dibikin anak itu merasa bersalah sehingga kemudian dia tidak akan mengulangi lagi. Padahal tidak mengulangi lagi bukan karena merasa bersalahnya, karena daripada nanti saya berlama-lama dengan Bapak Ibu guru. Itu Bu, kira-kira. Nah, sampai sini kita satu sepakat gitu. Nah, baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Nah, maka dari tadi itu saya bilang, ayo kita berubah paradigma kita. Nah, caranya seperti ini mengubah paradigma. Yang kita lakukan biasanya adalah stimulus respon, Bapak Ibu. Yaitu kita selalu berpikir bahwa semua orang itu melihat hal yang sama. Padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Begitu pula dengan murid-murid kita, anak-anak kita juga seperti itu. Selama ini kan keinginan kita harus mau murid kan, diimpian. Murid harus sesuai dengan keinginan kita, harus semua sama, padahal berbeda-beda. Nah, kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini yang lama. Selama ini kita seperti ini. Mari kita tahu bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Misalnya, kalau dulu melihat anak terlambat itu kita sebut sebagai sebuah kesalahan. Padahal anak terlambat pasti ada tujuan dan alasannya. Itu yang tidak pernah kita korek, gitu. Maka harus ada perubahan dari stimulus respon ke teori kontrol. Tuh, itu ya. Nah, dengar itu ya. Sekarang kita ke disiplin positif. Kalau tadi sudah bisa kita rubah paradigma kita, baru kita akan menuju ke disiplin positif, Bapak Ibu. Nah, disiplin positif, disiplin itu biasanya kita selalu mengatakan bahwa berangkat tepat waktu, gitu kan ya. Tidak terlambat itu disiplin. Tidak salah, tapi itu suatu pengkardilan dari istilah disiplin, gitu Bapak Ibu. Sebenarnya disiplin sendiri itu berasal dari kata disiplina, dari bahasa Latin yang artinya belajar, Bapak Ibu. Makanya kalau kita bisa menerapkan kurikulum merdeka yang sesungguhnya, modelnya cuma satu, yaitu anak memiliki disiplin diri. Nah, disiplin diri itu artinya luas, Bapak. Kita lanjut dulu. Nah, disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Itu dulu. Jadi ada di situ ada poin sesuatu yang bisa diyakini oleh anak itu, dan kemudian anak tersebut itu komitmen terhadap keyakinan itu. Nah, itu yang kita sebut sebagai disiplin diri. Nah, kemudian kalau disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan
penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Nah itu yang kita maksud sebagai disiplin positif. Artinya bagaimana nanti kita itu mendisiplinkan anak itu tanpa ada ini Bapak Ibu, ada penghargaan ataupun ada hukuman. Maka nanti merujuknya pada ini, yaitu disiplin diri tadi. Gitu maksudnya. Ya. Selama ini sebagai stimulus kita selalu menggunakan dua instrumen. Kalau tidak penghargaan ya hukuman sebagai mendisiplinkan diri. Contoh kan biasanya, kalau kamu terlambat, besok tidak usah masuk kelas saya, kan gitu biasanya. Selama ini kan kita gitu. Kalau seperti itu tidak memenuhi ini Bapak, disiplin positif. Padahal disiplin positif itu nanti bisa salah satu hal yang harus dilakukan biar lingkungan positif terjadi di sekolah kita dan budaya positif bisa terwujudkan. Jadi pendidik itu bertujuan menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, tadi itu kalau sudah memiliki disiplin diri, dia memiliki yang namanya motivasi intrinsik. Keyakinannya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Apa saja itu ini Bapak Ibu? Nah, nilai kebajikan universal itu adalah nilai yang disepakati bersama tanpa melihat dari unsur suku, ras, budaya dan sebagainya. Kalau saya tanya ke Bapak Ibu, mencuri itu hal yang buruk atau baik? Buruk ya. Meskipun itu panjenengan tanyakan di Papua, akan jawabannya sama. Itu yang kita sebut sebagai nilai kebajikan yang universal, artinya menyeluruh semuanya. Nah ini contohnya, saya ambil 3 dari beberapa nilai kebajikan institusi. Yang pertama ada yang dari profil pelajar Pancasila yang selama ini sudah kita dengar, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ada dari Prima Years program, terus juga ada dari keterampilan hidup. Nah ini adalah contoh dari nilai kebajikan ini. Saya lanjut ya. Nah kemudian apa sih yang menyebabkan tadi anak itu bisa melakukan kesalahan atau apa? Ada ini loh. Kita harus mengetahui bahwa manusia itu memiliki perilaku. Nah, di sini ada perilaku manusia itu dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Yang selama ini menjadi kita terilusi bahwa kita bisa mengkontrol, itu sebenarnya ada hubungannya dengan ini Bapak Ibu. Kita tidak mengkontrol, tapi anak itu memiliki perilaku ini loh. Ketika dia sopan ke kita, belum tentu memang dia itu mau sopan. Kadang-kadang memang dia nggak mau kena hukuman. Itu yang perlu kita pahami. Makanya kita harus menjadikan dia itu disiplin diri tadi. Nilai instrinsiknya yang harus kita bangun. Ya, yang ketiga ini yang penting, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan sendiri berdasarkan keyakinan yang dia yakini, nilai yang dia yakini. Itu yang akan kita sentuh itu. Berilah kita keyakinan yang kebajikan, nilai kebajikan yang universal tadi yang kita yakinkan. Kemudian dia biar komitmen terhadap keyakinan itu sehingga disiplin kita wujud, tidak di dua ini. Jadi, kalau ini nanti anak itu melakukan melakukan bukan karena ini dua. Yang dua itu ya boleh sih Bapak Ibu, tapi akhirnya konsekuensinya adalah tidak dari dalam tapi dari luar gitu. Jadi, sampai sini bisa kita sepaham Bapak Ibu. Ya, saya lanjut ya. Nah, dari perilaku tadi, kenapa sih dia bisa seperti itu? Karena manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup. Biasanya kalau bertahan hidup itu berarti kebutuhan dasar, seperti makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini biasanya itu rasa ingin diperhatikan, berbagi, menjadi bagian dari kelompok. Kemudian ada kebutuhan penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap,
dan memimpin dan berprestasi. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan mencoba hal baru maupun mengendalikan dirinya sendiri, dan yang terakhir adalah kesenangan, ya bermain, kemudian ketawa ketiwi gitu kan. Jadi kebutuhan ini apa ya, real Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu itu kemudian kalau kelima kebutuhan dasar ini salah satunya saja tidak terpenuhi, apa yang terjadi Bapak Ibu? Undisipliner. Undisipliner. Undisipliner, betul. Jadi pernah nggak Bapak Ibu melihat bahwa ketika Bapak Ibu ngaji ada anak kita itu yang asik mainan sendiri ya? Artinya anak itu sedang ingin memenuhi kebutuhannya yang nomor ini Bapak Ibu. Jadi ketika pelanggaran itu berawal dari kebutuhan dasar tidak terpenuhi, gitu ya Bapak Ibu. Disepakati ya? Sepakat Pak. Setuju. Bilang oke. Sedikit saya memutus mungkin bertanya ya. Iya boleh Bu. Kalau tadi yang kita bicarakan adalah kita contohkan adalah anak, andai misalnya guru yang terjadi pada guru terhadap untuk Bapak Ibu ada yang sering marah, kelas atau mungkin emosi waktu belajar gitu. Jika kita kaitkan dengan 5 kebutuhan dasar manusia ini, maka menurut dengan kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi pada Marah-marahnya itu dilihat dulu Bapak Ibu. Misalnya gini, misalkan ya Bu ya, marah-marah ternyata ketika, makanya kan nanti ada yang terakhir itu ada yang namanya restitusi ya Bu ya, ada posisi kontrol. Jika ada guru seperti itu, saya kepala sekolahnya, saya akan menggunakan itu. Saya akan menggunakan posisi kontrol yang habis ini kita bahas. Kita tanya dulu, ternyata marah-marahnya itu ternyata tidak dibikin sarapan dalam istrinya. Artinya kan berarti ini bertanya hidupnya lagi kan gitu. Jadi kita akan tahu ketika kita sudah melakukan pendalaman, gitu Bapak Ibu. Okay. Jadi makanya nanti di ending akan kita bahas itu Bapak Ibu. Bagaimana cara mengatasi kalau ada persoalan-persoalan? Ya, ngoten kira-kira Bu. yang kita analisis dulu. Iya, betul. Ngoten nggih kira-kira nggih. Ya kita lanjut. Nah, ini sekarang yang sudah kita bahas tadi. Ini ada 3 ya biasanya kita dalam mengendalikan itu. Ada hukuman, konsekuensi, dan ada restitusi. Hukuman itu ciri-cirinya gini Bapak Ibu, tidak terencana dan tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah, murid itu tidak diberi kesempatan. Pokoknya dari saya, oh kamu salah, lari gitu. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Itu kalau hukuman. Kemudian kalau konsekuensi itu terencana Bapak Ibu, disepakati sesuai dengan peraturan. Ya, jadi kalau kita punya peraturan itu kalau melanggar namanya konsekuensi. Karena melibatkan banyak orang dan itu tersusun gitu. Murid tetap dibuat tidak nyaman, meskipun ini itu terencana, tapi murid tetap tidak nyaman dengan itu, dengan konsekuensi. Dan sikap guru selalu memonitor murid. Ya, makanya ada tatib di sini. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, yang paling baik adalah ini Bapak Ibu, restitusi. Yang diharapkan itu di budaya positif adalah restitusi. Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang ditanyakan sama Ibu tadi ya. Kita harus tahu dulu apa penyebabnya dan kita carikan, kita bantu bersama-sama untuk mencari solusi gitu. Nah, ini restitusi. Kalian jawab dulu. Nah, tapi sebelum ke sana sedikit aja Bapak Ibu ya. Ini ada. Nah, kalau ada kata-kata ini Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi atau sanksi? Konsekuensi.
Hukuman terkonsekuensi, Bapak Ibu. Hukuman. Pak Imam hukuman. Pak Mahfud Hukuman. hukuman. Bu Hayin hukuman terkonsekuensi. Ini nanti juga berhubungan mulai beradaptasi Bapak Ibu. Aku mikir kayak ini termasuk hukuman enggak ya? Karena di modul 1 itu modul, kalau saya di PDP Bapak Ibu, modul 1 itu adalah modul pengakuan dosa kita sebagai guru. Di situ saya sangat menjadi guru yang penuh dengan dosa ketika saya belajar di modul 1. Ayo apa Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita cek hukuman. Ternyata konsekuensi. Kali ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah ini hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, kita cek. Oke, nah. Kalau ini membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kita cek. Oh. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Hukuman. Ada yang konsekuensi? Hukuman. Ada. Hukuman. Betul. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Sanksi. Konsekuensi. Konsekuensi. Ada. Betul. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Nah ini sampai berapa ya? Harusnya saya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Konsekuensi. Hukuman. Konsekuensi. Hukuman. Ya, konsekuensi ya. Konsekuensi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Nah, nih membersihkan tumpahan air di meja karena senggol. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Betul. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi. Terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran kejauhan. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Nih, membersihkan WC sekolah karena memantarkan pensil. Hukuman. Oke, jadi Bapak Ibu sudah bisa membedakan nih antara hukuman dan konsekuensi. Biasanya kalau konsekuensi itu kalau ada hubungannya, ada pembelajaran, ada nilai positifnya biasanya kalau konsekuensi itu. Kalau hukuman itu tidak nyambung sama sekali biasanya. Tadi, itu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu udah bisa. Bapak Ibu bisa membedakan antara hukuman dan sanksi. Oke, saya lanjut Bapak Ibu. Masih semangat ya? Nah ini kita masuk ke 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Kita masuk ke 5 posisi kontrol. Jadi ini Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol. Ada sebagai penghukum, merasa bersalah,
teman, pemantau, manajer. Kira-kira teman-teman ini Bapak Ibu di posisi apa? Sebagai penghukum atau memantau atau membuat merasa bersalah. Kalau Bu Reni di posisi apa, Bu? Membuat merasa bersalah. Oke, jadi ini Bapak Ibu, ini ada 5 posisi kontrol guru. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, dari kelima kontrol tadi, mulai dari penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau Bapak Ibu ada di posisi 2, 1 dan 2, penghukum dan pembuat merasa bersalah, ya nggak apa-apa, itu memang ada ya Bu, seperti itu. Tapi nanti yang terjadi adalah anak itu menjadi suatu merasa menjadi anak yang memiliki identitas gagal gitu. Karena dia merasa, oh saya sudah gagal, saya bersalah, saya melakukan kesalahan gitu loh. Iya. Nah, kalau jenengan ada di teman, pemantau, dan manajer, ini seharusnya di sini Bu, di 3 ini jenengan memposisikan gini. Karena di situ nanti akan merubah anak menjadi yang tadinya itu identitasnya gagal karena melanggar itu menjadi identitas sukses. Tapi kalau jenengan itu menerapkan yang teman dan pemantau, itu masih dari apa ya? Dari motivasi ekstrinsik tadi. Dua-duanya ekstrinsik, cuma ini negatif, kalau ini positif. Tapi tetap bukan positif ya, tetap ada efeknya gitu. Karena dari luar, contoh, anak itu mau karena dapat imbalan dari panjenengan, ribet. Tapi kalau sudah nggak dapat ribet, apakah tetap melakukan? Nah itu permasalahannya ya. Nah yang baik adalah yang mana Bapak Ibu? Bapak Ibu harus berusaha untuk memposisikan sebagai manajer. Di situ nanti mengajak anak untuk meyakini komitmen terhadap nilai-nilai yang diyakininya. Jadi kita sama-sama di situ. Nah, nanti akan menghargai dirinya sendiri, melakukan tidak karena orang lain, tapi karena dirinya sendiri. Itu kalau panjenengan memposisikan sebagai manajer. Nah, kita menginjak ke sini Bapak Ibu, tapi sebelum ke keyakinan kelas, ada pertanyaan tidak Bapak Ibu sampai di posisi kontrol? Monggo Bapak. Yang mana Bu? Sebelumnya ini iya Bu. Iya Bu. Memberi hukumannya dengan cara kita dikatakan ada yang menuliskan bukan bahkan ayat Al-Quran itu misalnya Astagfirullah, katakan Astagfirullah yang sampai 200-300 kadang-kadang kelipatan kesalahannya seperti itu. Itu kira-kira gimana itu Pak? Kan maksudnya tidak ada hubungannya dengan kemampuan kita dengan jadi kalau dilakukan konsekuensi juga ada hubungannya dengan ajarannya ada berarti gimana Pak? Terima kasih. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi itu dimasukkan di mana? Kalau kita masukkan konsekuensi kan sudah tidak ada hubungannya. Nah ini biasanya Bu itu mengambil dari sininya kebermanfaatannya. Daripada anak itu disuruh misalnya nyon sewu disuruh lari. Kalau ini kan menurut mungkin ya menurut judulnya adalah dengan menurut ayat kemudian dia bisa insaf barangkali gitu kan ya Bu. Nah jadi konsekuensi itu bisa dilihat dari itunya juga Bu. Nanti ada yang memiliki pemahaman bahwa nanti menjadi budaya yang positif, bukan budaya positif ya, menjadi apa ya perilaku yang daripada saya hukum yang fisik, saya hukum inilah. Ini kan nanti misalnya saya hukum untuk menghafal Al-Quran, paling enggak dia nggak bisa ini tapi dia bisa hafal Al-Quran misalnya, gitu ya Bu. Nah itu konsekuensi Bu. Tapi
balik lagi. Tapi kalau kita kembali ke budaya positif, itu tidak sesuai itu. Artinya anak itu tetap melakukan karena eksternal. Yang dimau dari budaya positif itu adalah mereka berawal dari kesadaran penuh dirinya. Itu tugas kita. Bagaimana anak tidak melanggar itu bukan karena eksternal tadi. Itu makanya pilihannya adalah restitusi itu. Yang habis ini akan kita bahas. Ngoten Ibu kira-kira. Dilanjut ya. Kita ke keyakinan kelas itu. Pak Abdul, mohon maaf mengganggu lagi, boleh disampaikan ke Bapak Ibu satu-satu, boleh ya. Nah, oke, jadi Bapak Ibu nanti silakan Bapak Ibu menuliskan di post-it tersebut tentang keyakinan atau kita membuat kesepakatan sekolah itu nih. Ditulis saja di situ, di berapa pun tidak apa-apa. Sambil panjenengan menulis itu, saya melanjutkan materinya biar nanti selesai. Ingat Bapak Ibu tadi ya, saya teruskan lagi ini. Nah, kalau ini kan saya menjelaskannya dalam konteks keyakinan kelas dulu dengan murid. Tapi kalau ini kita bahas keyakinan dengan sesama guru gitu. Nah, keyakinan itu adalah guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan guru dan murid. Ini penting Bapak Ibu. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang sudah kita bahas tadi. Jadi di situ ada nilai-nilai kebijakannya. Betul ya. Kan nggak mungkin ya Bu kita membuat kesepakatan besok terlambat bersama-sama. Kan nggak mungkin ya. Makanya kesepakatan harus ada pernyataan-pernyataan yang mengandung nilai-nilai kebijakan universal gitu ya. Nah, ini cara pembentukannya Bu. Ini bisa nanti Bapak Ibu terapkan juga di pelajaran Bapak Ibu. Yang pertama adalah keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal, pernyataan yang umum, bukan pernyataan yang khusus. Artinya ketika dengan bisik itu gimana aku juga mengerti. Terus dibuat dalam pernyataan positif. Jadi tidak boleh dilarang memakai HP, tidak boleh, harus narasinya positif. Seperti apa? Ya, gunakan HP dengan bijaksana, jangan dilarang bermain HP. Itu contoh. Nah, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Misalnya di sekolah tidak ada tidak ada tong sampahnya cuma satu, tapi kita bikin kesepakatan atau keyakinannya membuang sampah sesuai dengan bahannya lah, itu repot manggil. Jadi kita harus melihat aset kita dulu. Dan kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Karena ini tidak ada murid, hanya melibatkan Bapak Ibu guru, maka kita membuat yang namanya keyakinan sekolah. Itu Bapak Ibu. Sambil saya lanjut ya. Nah, ini tadi Bapak Ibu, ini gongnya Bapak Ibu. Segitiga restitusi dari sekian banyak kaji itu ini di sini loh yang penting untuk kita lakukan. Apa itu segitiga restitusi? Nah ini tahapan dari segitiga restitusi itu ada 3 Bapak Ibu. Makanya dikatakan segitiga tadi. Ada 3 sisi. Sisi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, ada menanyakan keyakinan. Makanya membuat kesepakatan atau keyakinan kelas itu penting, karena nanti untuk ini ngoten ya. Jadi apapun yang akan terjadi akan kita kembalikan ke keyakinan yang sudah kita sepakati. Gitu Bapak Ibu. Perunutannya seperti itu. Makanya tadi ada poin tentang keyakinan kelas atau sekolah. Nah, bagian sisi menstabilkan identitas. Nah, untuk apa sih? Nah, itu dilakukan Bapak Ibu berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, bukan untuk menyalahkan.
sebagai proses pembelajaran yang nantinya akan merubah identitas yang gagal menjadi identitas yang sukses. Itu Bapak Ibu. Kemudian sisi yang selanjutnya adalah validasi tindakan salah. Ini dilakukan berdasarkan bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan yang sudah kita bahas tadi. Apapun yang dilakukan oleh anak kita melakukan sebuah pelanggaran, itu pasti ujung-ujungnya adalah untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi dari anak kita. Nah, di sini nanti kita harus menanyakan itu. Itu sisi ini. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Setelah anak tadi itu ya Bapak Ibu, kan kita sudah beri keyakinan, katakanlah keyakinan kita itu adalah kita sebagai manusia itu harus menghargai waktu. Misalnya gitu, itu sudah kita sepakati di awal. Anak-anak sepakat dan yakin gitu kan, meyakini di kelas itu. Nah, kemudian ada anak kita itu yang ternyata tugasnya terlambat. Nah, itu jangan langsung dimarahi Bapak Ibu. Kita gunakan ini, yaitu apa tadi? Kita stabilkan dulu identitasnya. Kalau kita salahkan, dia akan menganggap dirinya gagal. Nah, setelah kita stabilkan identitasnya, kita tanyakan keyakinannya. Kalau kamu melakukan itu sesuai nggak dengan keyakinan yang sudah kita sepakati? Nah, kalau dia mengatakan tidak, nah, karena dia mengakui kesalahannya sendiri tanpa kita menyalahkan. Ngerti maksudnya? Itu tentang sisi meyakinkan diri. Itu Bapak Ibu. Nah, lebih jelasnya ini Bapak Ibu, ini saya bersama rekan saya Pak Masud itu dibantu membuat video demonstrasi. Kira-kira bagaimana sih menerapkan segitiga restitusi? Nah, kayak gini kira-kira. Assalamualaikum Pak. Ini kalau boleh tahu jadi ini kerja sebelumnya selamat siang dulu. Selamat siang Pak. Juga makasih. Selamat dulu. Tadi itu ada yang harus memenuhi jadi itu di tercatat di situ waktu pelaksanaan semakin itu menentukan itu proses di internet itu betul itu melakukan itu sesuai dengan laporan yang bisa sempat saya mengusulkan diamankan itu sama Bapak saya bisa mencontoh itu menurut Reza perbuatan baik aku tidak bisa tidak baik tidak baik jadi memang seperti itu tidak semua juga paham semua orang juga pasti melakukan kesalahan. Kalau juga pernah kita masih sekolah dan sekarang itu tidak bisa berarti sudah bisa dengan melakukan tadi tindakan opsi yang baik waktu itu juga
kita tadi menentukan tindakan tersebut, yaitu untuk saya tahu terusin jawaban kalau tahu kenapa sih bisa melakukan itu, alasan apa yang mendasari bisa sehingga melakukan hal tersebut. Aslinya itu Pak kemarin saya itu sudah ketika belajar di Indonesia itu saya itu memang belajar terbuka buku itu Pak, tapi tiba-tiba itu waktu saya buka HP itu ada notifikasi dari saya katanya ayo main, ayo kemakro belajar mati-mati aja. Saya kira itu juga kemakronya itu bulannya jam nah itu masih ada waktu buat belajar ya Pak. Ternyata itu bulannya itu sudah malam dan itu sudah waktu berat saya. Akhirnya saya tidak bisa sama sekali karena kehidupan. Jadi anak hiburan itu Pak. Tapi saya kan juga nggak mau apa namanya nilai saya itu turun banget. Akhirnya saya sudah terpaksa buka HP. Oke, jadi karena beda kehidupan kemudian tidak kerja, makanya ketika paginya mengikuti sumatif akhir tahun Firza tidak bisa mengerjakan soal. Terus karena Firza takut kalau nilainya jelek, makanya Firza melakukan mencontek tadi ya, browsing di internet. Ini Firza masih ingat tidak tentang keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati di pertemuan awal yang lalu? Masih Pak, itu yang salah satunya itu jujur dalam bertingkah laku. Baik, Firza yakin perbuatan itu penting untuk dirinya. Yakin Pak. Oke, jadi kira-kira sebenarnya apa yang bisa kita lakukan agar tidak membuat anak memang itu perbuatan yang tidak jujur. Jadi saya setelah ini itu mau ketika ada ulangan itu saya langsung belajar pada habis saya waktu saya matikan dia belajar ajakan-ajakan dari teman-teman yang kurang baik itu Pak. Jadi yang akan kita lakukan adalah bisa akan belajar sebelum ulangan besok, kemudian bisa akan melakukan biar kita bisa fokus karena bisa dihubungi sama teman-teman itu main itu ya. Iya Pak. Oke, bisa kita bertahu apa yang akan kita lakukan agar tidak mengulangi tindakan atau persintahan tidak berjalan. Kita sekarang tahu kan. Nah, kira-kira kapan hal tersebut akan bisa lakukan? Mulai hari ini Pak, kedepannya akan saya lakukan. Baik, hari ini ya bisa. Baik, semoga nanti setelah menjadi apa yang harus bisa lakukan setelah ini. Artinya sudah diimplementasi, kemudian ketika pelaksanaan ujian selanjutnya besoknya tidak terulang lagi karena dia sudah siap karena belajar. Terima kasih juga atas waktunya. Kita berjumpa lagi kelas
di pukul 7.04 sampai ke sekolahnya. Adalah kamu tidak bahwa sekolah kita itu masuknya itu berapa? Sebenarnya itu ditutup ke 7.04. Artinya kalau Arita mengangkat di jam 7 lebih, berarti Arita terlambat tidak? Terlambat. Menurut Arita terlambat itu baik atau bukan? Tidak baik. Baik, ini yang Arita. Jadi setiap sekolah itu pasti pernah kalau itu sudah benar, kembali kita bilang tapi dalam hal ini pasti tidak mengalami kesalahan, tapi dari kita mencari sebuah proses. Kalau boleh tahu kenapa kemarin itu belajar sama soalnya kan biasanya nggak bisa belajarnya tinggi sama terus belajarnya ke Indonesia terus kami juga sekolah. Oh gitu ya, ada masa apa kemudian masa apa. Anda masih ingat ya keyakinan kalau kita dulu yang sudah kita sepakat? Kenapa? Itu disiplin dan tepat waktu. Oh jadi disiplin dan tepat waktu gitu ya? Artinya bahwa disiplin tepat waktu itu penting bagi kita. Iya Pak, yakin. Oke, jadi kalau aku yakin bahwa disiplin dan tepat waktu itu penting untuk kita, terus apa yang harus kita lakukan agar tidak terlanjur? Itu mengatur time management biar tidurnya itu tidak terlalu lagi, semuanya juga nggak kesiangan lagi. Terus kalau belajar itu juga kalau bisa itu di waktu-waktu yang jauh dari jam tidur. Jadi mengatur waktunya seperti apa Rita? Itu saya bakal belajar itu dari jam 3 sampai jam 3. Terus dari jam 4 itu saya akan tidur. Terus dibawa pasang alarm juga. Oke baik, jadi nanti kalau bisa pasang alarmnya 10 ya, biar sekali masa 110. Jadi jadi Anda tahu apa yang harus dilakukan agar Anda itu disiplin dan tepat waktu. Jadi kapan Anda mau memulainya? Hari ini Pak, Oke hari ini ya. Jadi Anda sudah tahu apa yang harus dilakukan. Jadi semoga Anda nanti lebih disiplin lagi, lebih tepat waktu lagi. Sehingga nanti Anda tidak terganggu aktivitasnya di sekolah. Kalau terlambat kan pasti nanti akan mendapatkan masalah ketika Anda sendiri. Baik Arita, terima kasih sudah memenuhi dengan Pak Desi. Semoga nanti Arita bisa menerapkan apa tadi yang sudah Arita cari solusi untuk bagaimana Arita nanti bisa disiplinkan tepat waktu. Saya juga mengaji saling sama-sama. Sama-sama Arita, terima kasih telah menonton. Perkenalkan saya lagi Rizal. Jadi setelah saya melakukan tentang aspek dari pengamatan segitiga restitusi, saya menjadi lebih paham bahwa saya pendekatan segitiga restitusi lebih baik, bahkan jauh lebih baik daripada pendekatan dalam rumah. Di sini saya diajarkan untuk lebih fokus kepada bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut, bukan fokus kepada siapa yang salah atau kenapa bisa salah. Kita lebih fokus bagaimana cara menyelesaikan masalah itu dan masalah itu tidak terulang kembali. Terima kasih. Saya Anita, jadi saya senang sekali setelah diajak untuk demonstrasi metode segitiga restitusi ini. Menurut saya dengan metode segitiga restitusi ini lebih memudahkan saya untuk mengakui usaha saya. Itu karena di segitiga restitusi kami itu diajak untuk mengobrol berkomunikasi dengan baik, bukan dimarahi atau bahkan diberi hukuman yang terkesan menyeramkan. Dan di segitiga restitusi ini juga saya
mencari solusi agar saya tidak melakukan perbuatan kesalahan yang sama yang telah saya lakukan. Terima kasih. Itu tadi Bapak Ibu, salah satu cara melakukan segitiga restitusi. Jadi ada 3 visi: menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi tiga langkah ini yang bisa Bapak Ibu lakukan, gitu nih. Nah, oke, sebelum kita nanti berakhir Bapak Ibu, ini sudah di materi yang terakhir tentang segitiga restitusi. Jadi tadi keyakinan sekolah yang sudah Bapak Ibu tulis gitu kan, monggo bisa untuk ditempel di kertas plano yang di depan, monggo Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ini sudah datang tentang kesepakatan atau keyakinan sekolah. Di sini ada memakai seragam lengkap sesuai dengan aturan. Kita ini memakai seragam lengkap. Oh boleh. Kenapa Bu Reni kok menuliskan itu Bu? Saya menuliskan seperti itu karena kalau saya lihat sekarang anak-anak itu kalau sekolah sebenarnya itu tidak lengkap apa. Misalnya baju pramuka itu jarang sekali sekarang yang pakai hijau, terus pakai ikat pinggang gitu. Terus kalau hari Senin itu juga banyak yang nggak pakai dasi seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Jadi sudah banyak ya Bapak Ibu di sini tentang keyakinan sekolah yang sudah Bapak Ibu bikin tentang. Nah, itu nanti harapan saya pribadi Bapak Ibu, apa yang sudah kita bahas tadi, termasuk mulai dari kita membahas tentang disiplin positif tadi ya, sampai terakhir di restitusi, dan tadi juga kita sudah bahas tentang keyakinan sekolah ke kelas, itu bisa Bapak Ibu praktekkan gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa lakukan di kelas. Jadi kita sudah bahas tentang keyakinan. Tadi kita bahas tentang hubungan, restitusi, dan konsekuensi gitu ya. Kalau kita menggunakan aturan, biasanya itu kan nanti jatuhnya kepada sanksi ya Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan keyakinan, itu tidak, karena semua itu meyakini bahwa itu sesuatu yang baik, sehingga akan dilakukan gitu. Dan nanti kalau Bapak Ibu nanti di kelas kemudian menemukan persoalan-persoalan terkait murid gitu ya Bapak Ibu bisa melakukan dengan cara segitiga restitusi itu gitu Bapak Ibu. Nah, sebelum saya tutup, mungkin ada satu atau dua pertanyaan dari Bapak Ibu barangkali terkait segitiga restitusi. Silakan Pak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jadi, kalau dari
dari video yang kita lihat tadi, inti dari sertifikat restitusi ini menciptakan karakter anak-anak yang kuat itu. Bagaimana jika ada kondisi misal ada seorang anak ini ketika kita bina secara terus dia masih tetap melakukan kesalahan yang sama, dan suatu ketika kita memberi sanksi kita keluarkan, biasanya kan ada kondisi seperti itu. Nah, setelah anak ini keluar, misalkan dia menjadi anak yang kurang baik, apakah secara bisa dikatakan kita gagal memberikan budaya positif tersebut, dan kita juga mempunyai peran menciptakan anak yang kurang baik itu? Kalau itu apa ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabut atas pertanyaannya. Jadi tadi itu bagaimana kalau ada anak itu sudah kita bina tapi tetap melakukan kesalahan yang sama, terus sampai kita keluarkan di kelas misalnya kita beri sanksi. Nah pertanyaannya adalah apakah kita gagal mewujudkan budaya positif? Kira-kira bagaimana Bu Ibu? Sesuai tidak? Gagal tidak? Nah, gini Bapak Ibu, kita kembali ke materi kita tadi, bahwa ketika Pak Kabut tadi itu atau ada guru mengeluarkan siswanya dari kelas, itu termasuk hukuman atau tidak, Bapak Ibu? Kalau sesuai teori tadi, mengeluarkan anak dari kelas hukuman atau tidak? Konsekuensi. Nah, sekarang saya kembalikan, hukuman dan konsekuensi itu termasuk budaya positif atau tidak? Jadi itu tidak mencerminkan Pak Kabut sebagai budaya positif. Terus bagaimana kalau masih tetap seperti itu? Ya itu tugas kita Bapak Ibu. Makanya kan ya, kalau di dalam agama kita yang kita yakini adalah siapa yang harus kita hormati? Kan ibumu. Tapi kalau di dunia pendidikan dan menganut filosofi Derajat Dewantoro, siapa yang harus kita utamakan? Murid. Jadi itu tantangannya Pak Kabut, karena kita secara minor itu memang bertanggung jawab atas anak didik kita yang ada di sekolah kita. Tapi secara besar kita itu juga bertanggung jawab terhadap negara Bapak Ibu, karena anak-anak kita itu adalah penerus negara kita gitu. Seperti itu kira-kira. Jadi dicoba terus Pak Kabut menggunakan segitiga restitusi gitu. Dicoba lagi, dan kemudian kita belajar. Kalau tidak bisa menjadi manajer ya nggak apa-apa lah, menjadi pemantau, menjadi teman. Tapi kalau bisa kita menjadi manajer. Biasanya kan cuma kita gini, ayo tuh bajunya kan gitu ya. Itu kira-kira sebagai apa? Selama ini kita cuma sebagai pemantau, hanya menegur ketika ada yang salah, tapi kemudian kita tidak memberikan bukan sanksi, kita sudah melepas dari gini Bapak Ibu, bukan berarti tidak boleh itu ya, itu boleh, tapi itu jadikan alternatif yang paling sekian gitu Bapak Ibu. Jadi utamakan restitusi dulu. Kalaupun sudah kebuatan kemudian konsekuensi yang diberikan boleh, tapi itu tolong diposisikan di list yang entah itu 100 sekian gitu. Kalau bisa 1 sampai 100 restitusi gitu okay. Nah, atau gini Bu, kalau Ibu masih menganggap bahwa atau Bapak Ibu pernah nggak mendengar bahwa narapidana setelah keluar dari LP itu malah menjadi masternya? Pernah dengar? Karena di sana tidak menggunakan restitusi hukuman, sehingga tidak ada sebuah keyakinan yang masuk di dalam dirinya tentang kebajikan secara universal tadi gitu. Jadi hukuman itu adalah sifatnya sementara. Nanti kalau anak itu sadar akan melawan gitu loh Bapak Ibu. Beda kalau itu dari intrinsik. Awalnya mungkin mengikuti panjenengan karena biar saya keluar dari ketidaknyamanan, atau biar saya tidak diomelin gitu. Memaksa dirinya mengontrol seperti itu dianya karena dorongan eksternal. Tapi nanti lama-kelamaan kalau dia alam bawah sadarnya sadar gitu ya,
dia menolak kontrol kita kalau kita masih menggunakan yang tadi, gitu Bapak Ibu. Itu nggih. Nah, sedikit tadi saya sudah menyampaikan melihatkan video gitu. Saya kemarin juga berusaha mempraktekkan Bapak Ibu di kelas-kelas saya. Jadi di kelas-kelas saya ajar itu saya memilih yang namanya keyakinan kelas. Kemudian kemarin saya juga menangani anak 10-7 kalau tidak salah, itu wali kelas sosial itu sama anaknya. Yaudah saya coba ya, dan saya praktekkan di segitiga restitusi ini gitu. Nah, ya mungkin awalnya asing ya bagi kita, tapi itu kalau kita lakukan maka lingkungan sekolah kita akan menjadi lingkungan positif Bapak Ibu. Tidak ada kata-kata yang negatif gitu. Nah, sehingga budaya positif itu bisa tercipta. Nah, terakhir sebelum saya tutup Bapak Ibu, saya pengen ada mungkin dua perwakilan dari Bapak dan Ibu untuk memberikan refleksi terhadap kegiatan pagi hari ini itu terkait diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1. Monggo memberikan refleksinya, mungkin dari Bu Ayin atau dari Pak Kabit mungkin yang cowoknya, yang bapaknya. Silakan Pak Kabit dulu refleksi lalu apa yang dirasakan, kemudian peristiwa apa yang panjenengan alami di pagi hari ini gitu ya, terus kemudian perasaan apa yang Pak Kabit rasakan, terus kemudian apa yang akan Pak Kabit lakukan setelah mengikuti diseminasi ini Pak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengikuti pemaparan dari Pak Dedi tadi tentang penyebaran budaya positif untuk siswa, saya rasa apa yang disampaikan oleh Pak Dedi itu sangat bermanfaat. Bagaimana nanti ke depannya kita bisa menyikapi keadaan anak-anak. Harapannya setelah kegiatan ini nanti terciptakan hubungan yang baik antara kita dan siswa. Kita bisa menjadikan siswa-siswi ini mempunyai karakter yang kuat, tentu dalam hal kebaikan seperti itu. Hanya itu, assalamualaikum. Terima kasih Pak Kabit. Oke, Bu Intan, silakan Bu memberikan refleksinya Bu, peristiwa apa yang dialami, kemudian perasaannya seperti apa, kemudian selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau setelah tadi mengikuti pemaparan dari Pak Dedi, ya saya sendiri jadi berpikir, oh iya, selama ini saya masih melakukan, saya mengakui ya Bapak Ibu, saya masih melakukan lebih tepatnya konsekuensi gitu di dalam kelas saya. Tapi sebenarnya dari segitiga restitusi itu sebenarnya secara nggak sadar, oh saya juga pernah melakukan itu gitu. Cuman memang kalau boleh diakui melakukan segitiga restitusi itu saya nggak sadar. Terus yang kedua kayak, oh itu segitiga restitusi gitu. Jujur saya waktu kemarin mengerjakan PMU juga masih agak bingung apa sih ini gitu. Tapi setelah tadi ada penjelasan dari Pak Devi, oh ya ternyata segitiga restitusi seperti itu. Untuk kedepannya insya Allah udah pasti ya kita akan melakukan segitiga restitusi tersebut untuk mengganti hukuman atau konsekuensi di dalam kelas. Terima kasih. Terima kasih Bu Intan. Jadi benar, artinya sebenarnya saya rasa bahwa itu juga sudah melakukan ini, atau mungkin itu hanya dua sisi atau satu sisi, pasti pernah gitu ya. Memang kadang-kadang belum tahu istilahnya gitu. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktu panjenengan yang sudah diluangkan untuk mengikuti diseminasi budaya positif. Semoga kita menjadi guru yang konsisten, kemudian memberikan pelayanan ke murid kita dan kebaikan murid kita dan sekolah kita. Sekian dari saya.
saya akhiri, mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.